Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sifaul Amin MH selaku dosen warganegaraan kelas HTNC yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Pujiantoro dengan nomor NIM 330302100097, ingin memaparkan hasil pembuatan video saya yang berjudul Isu Jabatan Presiden 3 Periode dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus. Isu atau wacana jabatan presiden 3 periode kembali bergulir di tengah ruang publik. Istilah kembali dipakai mengingat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasanya disebut dengan Bapak SBY menjabat sebagai presiden di periode kedua, yaitu 2009 sampai 2014. Isu jabatan presiden 3 periode muncul. Sayangnya isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang relevan. Saat ini isu tersebut kembali muncul tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali, yaitu 2019 sampai 2024. Isu yang muncul berulang seperti ini mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik, terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjadi 3 periode. Secara tegas, menolak usulan tersebut artinya untuk apa memerdekakan isu yang tidak direstui oleh Presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik, terutama di ranah medsos. Pro dan kontra di masyarakat terjadi dengan begitu liar. Pertanyaannya adalah, akankah isu tersebut berhenti begitu saja seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Biarkan publik yang menentukan dan biarkan waktu yang akan menjawab. Isu jabatan presiden 3 periode yang memberikan ruang perdebatan bagi publik mencerminkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian publik. Namun sesungguhnya ada yang perlu dikritisi terhadap substansi isu jabatan presiden 3 periode. Kritik yang perlu dilayangkan adalah terkait dengan ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Menilik sejarah jabatan presiden tidak akan lepas dari amandemen konstitusi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu materi dari amandemen UUD 1945 adalah terkait dengan pembatasan massa. Salah satu materi dari amandemen UUD 1945 adalah terkait dengan pembatasan massa jabatan presiden. Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa jabatan presiden yaitu selama 5 tahun dalam satu periode, tetapi dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 7 Konstitusi memberikan batasan terhadap masa jabatan presiden, yaitu 5 tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali satu kali saja. Histori ini telah jelas dan kita sepakati bahwa masa jabatan presiden dari 5 tahun dengan beberapa periode tidak terbatas menjadi 5 tahun dengan 2 periode merupakan upaya pembatasan terhadap masa jabatan presiden. Publik saat ini melihat perlunya kekuasaan presiden untuk dibatasi terkait dengan masa atau waktu. Salah satu dari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah dari Lord Ashton yang sangat terkenal, yaitu power then to crop and absolute power crop absolute. Adanya pembatasan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan diharapkan dapat menghilangkan dan meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan ataupun tindak korup dalam menjalankan jabatan. Bayangkan jika masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka akan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam durasi yang lama. Oleh karena itu,
Tetaplah jika kemudian pembatasan masa jabatan presiden perlu dilakukan, alhasil hal tersebut berhasil terwujud melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi, adalah hukum tertinggi dari negara. Hal ini sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kesepakatan atau konsensus yang tinggi, konsensus yang lebih dimufakati secara bulat oleh bangsa Indonesia. Sebagai konsensus yang telah secara bulat disepakati, pembatasan masa jabatan presiden yang hanya 2 kali periode membawa beberapa konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah konsensus tersebut harus dikawal dan dijaga agar tetap berlaku sebagai bagian dari menegakkan kebersamaan. Sebaliknya, yang tidak bersedia mengawal dan menjaga konsensus tersebut, maka sudah tidak sepakat dengan konsensus yang pernah dibuat oleh bangsa Indonesia. Ide atau isu masa jabatan presiden 3 periode memang bukan merupakan hal yang tabu dan sah-sah menjadi wacana. Karena demokrasi memperbolehkan hal tersebut dan negara Indonesia menganut demokrasi. Terlebih Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga pernah dan boleh diamandemen. Pertanyaannya adalah apakah perlu masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Jika masa jabatan presiden diubah atau ditambah menjadi 3 periode, maka esensi membatasi masa jabatan presiden jelas telah terreduksi. Kita seolah kembali kepada masa sebelum amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana masa jabatan presiden boleh lebih dari 2 periode, walaupun dalam isu ini lebih konkret yaitu hanya sampai 3 periode. Tapi pada pokoknya terjadi reduksi pembatasan masa jabatan presiden. Reduksi pembatasan masa jabatan tersebut memberikan kesan seolah terjadi maju mundur dalam kebijakan pembatasan kekuasaan. Hal ini menampakkan terjadi adanya ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Ketidakkonsistenan dalam berkonsensus akhirnya juga patut untuk kita pertanyakan. Untungnya masa jabatan presiden 3 periode masih hanya bersifat isu atau wacana, artinya ketidakkonsistenan disampaikan dalam rangka merespon isu tersebut. Namun jika isu tersebut berubah menjadi kenyataan, dalam hal ini menjadi kebijakan yang legal, maka ketidakkonsistenan dalam berkonsensus memang terjadi khususnya dalam hal pembatasan masa jabatan presiden. Publik yang konsisten terhadap pembatasan masa jabatan presiden 2 periode tentu harus bersikap agar isu masa jabatan presiden 3 periode tidak menjadi kenyataan. Salah satu tindakannya yang harus dilakukan adalah mengkampanyekan pembatasan presiden agar tetap 2 periode seperti yang disepakati bersama dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian perlu juga dikampanyekan bahwa pembatasan jabatan presiden 2 periode untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.